Salam Just Talk, gue bahas satu match dan kalian pasti tahu semua itu adalah MU yang ketemu Wolves. Kalian tahu semua hasilnya, MU kalah 1-0. Tapi sebelum kesana gue mau ajak kalian bermain MPL. Ini hasil gue. Ya, ini sebuah contoh aja gue main MU sama apa namanya lawan Wolves. Gue pasang 4 defendernya semua Wolves karena gue berpikir MU akan menyerang ya. Terus kipernya pun gue juga pasang Wolves, kemudian di depan Cavani sama Ronaldo, sama Jimenez, di tengah McTominay, Sancho sama Moutinho. Nah, McTominay, Sancho ini nggak menghasilkan apa-apa. Nah, ini yang ikut 500, gue dapat peringkat 9 dari 500, dapat 20 diamond. Ya, lumayan lah, not bad. Poinnya 75. Jadi kira-kira begini kalau kalau sebelum gue nonton, gue selalu main dulu. Ya, jadi semua match. Enaknya ini kan cuma pilih pemain dari satu match, bukan dari pemain-pemain yang lain. Jadi pas gue nonton, kita pasang pemain dulu. Nah, makanya gue ajak kalian untuk bermain MPL dan ini gampang banget menghasilkan diamond yang bisa ditransfer ke GoPay, mau apa lagi. Oke, iseng-iseng berhadiah lah kalau gue bilang. Nah, kalau kalian belum main, kalian bisa klik link di bawah ini di deskripsi. Di situ ada linknya untuk download app. Jadi tidak di store manapun, tapi klik link di bawah ini, terus kalian download appnya, baru masuk. Dan gue juga punya grup Telegram, di situ isinya semua pemain MPL hadir di situ. Kita saling tukar pikiran. Jadi gue masuknya berapa jam sebelum kick off kan? Itu kita udah sharing. Oh, main siapa-siapa, karena pada saat pemain keluar 1 jam sebelum satu jam sebelum kick off, itu kita bisa ganti pemain. Nah, itulah tujuannya grup Telegram. Kita saling membantu, saling share. Oke? Sekali lagi untuk download app-nya, klik link di bawah ini di deskripsi, dan juga kalau mau gabung di grup Telegram. MU main lawan Wolves 3 match di bawah 4 match ya di bawah Rangnick. Ini pertama kali kalah. Menang lawan Crystal Palace, Norwich, seri lawan Castle, dan lawan Burnley juga menang. Sekarang kalah dan sebenarnya memang permainan ini atau perubahan sistem ini butuh waktu, kan gue udah bilang pasti ada menang kalahnya. Cuman setelah 5 match, gue lihat hanya lawan Burnley sama Crystal Palace main bagus. Nah, sisanya lawan Norwich jelek, lawan Burnley, lawan Newcastle juga jelek banget, nget. Dan tadi juga lawan Wolves jelek banget. Nah, sementara Norwich, Burnley sama Crystal Palace ini kan rank 18. Norwich, Burnley sama Newcastle ini kan rank 18, 19, 20. Feeling gue pikir, nah ini mungkin cocok, timingnya tepat, ketemu tim papan bawah, di situ bisa bereksperimen. Nah, ternyata line up yang diturunkan itu tidak jauh berbeda. Line up itu dua-duanya Rangnick ini karena Maguire cedera, jadi dia ganti Jones. Terus praktis dia memanfaatkan Sancho, Bruno Fernandes, Greenwood sama Rashford bergantian terus. Nah, yang bikin gue agak bingung, McTominay ya Fred sekali main, habis itu diganti McTominay sama Matic. Gue bingung kenapa Van de Beek nggak dikasih peluang ya untuk bermain, apalagi kita tahu Maguire cedera. Matic kan bisa digeser ke belakang, dan Van de Beek bisa main di tengah sama McTominay. Ternyata Jones yang dipasang. Jones ini udah 2 tahun lebih nggak main kan. Ternyata Jones nggak jelek-jelek amat. Dibilang bagus nggak juga, karena serangannya Wolves bisa bilang bapuk, asli bapuk banget serangannya. Jadi Jones nggak jelek, tapi dibilang bagus nggak juga. Ya lumayan lah, not bad buat orang yang belum bermain, yang sudah 2 tahun tidak bermain. Nah, sementara yang jadi masalah kan, orang tanya di Twitter gue, ini masalahnya di mana sih? Kok sistemnya nggak jalan? Satu, gue udah bilang di DPI, kalau lu udah 3 tahun main tahu tempe, tiba-tiba lu suruh makan steak,
Bukan steaknya nggak enak kan? Bukan steaknya kualitasnya di bawah tahu tempe kan? Enggak. Ini perubahan yang butuh waktu. Oke. Kalau lu dari tahu tempe 3 tahun tiap hari lu makan steak, lama-lama ini steak kan jadi enak. Walaupun steak harganya lebih mahal ya, ya kan kualitasnya lebih bagus. Tapi awal-awal ini kan pasti nggak enak. Nah sama kayak di sini nggak jauh juga. Awal-awal itu pasti kelabakan. Hanya setelah 5-4-5 pertandingan, gue kok merasa ada yang salah ini dengan visi pemainnya. Rangnick ini kan hanya menerapkan sistem. Satu, passingnya itu amburadul. Lu mau main sistem apa? Kalau passingnya amburadul, ya nggak jalan juga. Cuman passing amburadul ini di zamannya Ole masih agak ketutup. Karena skill individu, banyak dribblingnya itu lebih menonjol daripada salah passing. Padahal dari dulu pun juga sering salah passing. Banyak lah. Nah sementara di dalam sistem ini kan dribblingnya sudah berkurang. Passingnya juga lebih cepat. Cuman tiap pemain yang ada di lapangan itu punya peran. Contoh, si sayap itu untuk wingback, oke? Luxio sama AWB yang berapa kali naik. Hanya kalau lu naik, you cannot produce a decent crossing kayak AWB kan amburadul crossingnya. Terus mau ngomong apa, salah Rangnick? Kan enggak, ngerti nggak? Terus di depan dua anchor yang mengatur ada dua winger, oke? Di babak pertama Sancho sama Greenwood. Sampai gue tweet, kalian bisa cek di halftime. Ini harusnya Rashford sama Bruno masuk karena dua pemain ini nggak jalan. Kenapa pemain ini nggak jalan? Cavani ini sering turun bekerja keras, ya, membuka ruangan untuk Ronaldo. Ya, Ronaldo bilang main bagus enggak, tapi jelek juga, ya nggak levelnya Ronaldo lah. Bisa jauh lebih bagus. Tapi kalau kedua pemain ini nggak dapet assist dari dua pemain belakangnya, masa lu mau salahin Rangnick? Sancho jelek banget. Lu masih inget kembali lagi ke tweet gue sebelum Sancho datang, 90 juta, ya semua mahal ini bla bla. Gue bilang Sancho ini value-nya 20-30, langsung gue dibully. Nah terbukti kan sekarang value-nya tuh nggak lebih dari 20-30 juta. Begitu banyak kesalahan yang dia lakukan. Banyak dribbling, nggak ada satu assist yang diberikan yang decent. Greenwood egoisnya minta ampun. Ini pemain kan very skillful, oke? Visi mungkin dia punya juga, nggak kayak Grealish ya. Tapi egonya itu gue nggak tahan. Berapa kali dia dari sayap dengan skillnya dia masuk ke dalam, bukannya umpan ke Cavani Ronaldo, dia shooting. Shootingnya juga nggak jelas arahnya. Persis di zaman Ole. Sekarang berkat dua pemain ini yang tidak jalan, terus lu salahin Cavani sama Ronaldo? Kan enggak. Berkat Luxio crossingnya masih oke lah. AWB yang nggak bisa crossing bener, terus lu salahin Ronaldo sama Cavani. McTominay yang sering salah passing, kehilangan bola, terus lu salahin Rangnick? Enggak. Jadi sistem ini nggak jalan, banyak faktor. Salah satu ya dua pemain di belakang ini tidak mengikuti instruksi. Mereka bekerja keras, lari-lari, tapi tidak organize. Jadi 2-3 pemain ngepres keluar, terus ini ngepres lagi. Sementara dua ini kan di depan, ngepres lagi keluar lagi. Ini karena Wolves bapuknya minta ampun depannya, makanya mereka baru cetak 13 gol dalam berapa pertandingan itu. Dalam banyak pertandingan lah, 20, 21, I don't know lah, 19, 20. Intinya baru 13 gol, tapi mereka juga kebobolan sedikit. Yang bikin menyedihkan ya statistiknya ya. Total shot 19, MU cuma 9. Tahu berapa on target MU cuma 2. Dan itu buat enggak ya, yang terakhir free kick sama Ronaldo kalau nggak salah sekali, ditahan juga oleh Sa. Chances created 14-7. Peluang pertama itu dating di menit 66, di mana Bruno Fernandes shooting kena mistar.
Kalau itu masuk, itu nggak fair ya, karena MU layak kalah bermain seperti ini. Jadi they don't create chances, tidak ada kreativitas, nothing, bener-bener nggak ada ya, karena karena mereka nggak bermain dengan playmaker kan. Oke. Pada saat Bruno masuk, dia tidak hanya berada di area kanan, tapi dia juga lebih free lah. Memang lebih sering dari kanan, dan asis-asisnya kan lebih jelas Bruno. Rashford berada di kiri kan. I mean, asis semenjak Bruno masuk, at least lebih hidup lah. Kita harus akui itu. At least lebih hidup. Tapi it's just not enough. Tidak cukup sampai di 5 menit plus injury time 5 menit, 10 menit terakhir crossing. Udah oportunis mainnya. Dibilang Wolves layak menang, ya mungkin iya. Tapi they don't create banyak chances juga, karena depannya itu bapuknya minta ampun Wolves. Ya mereka akan bertereng di situ di papan tengah. Dan mereka nggak parkir bis. MU main di kandang, sampai gue sedikit sarkas, gue emang ini mainnya di Old Trafford, nggak kelihatan sama sekali. Ini yang jadi, ya ini yang parah, karena MU sudah ketemu rank 20, 19, 18, mungkin 17, 16, gue nggak tahu udah atau belum, tapi MU lebih akan sering ketemu tim papan tengah, papan atas. Nah kalau ketemu Wolves, ya memang Wolves defense-nya bagus banget, makanya gue pasang tadi di MPL. Kalau MU tidak segera merubah, bukan sistemnya kalau gue bilang, tapi akurasi passing sama egonya tidak bisa disingkirkan, wah parah MU bisa end up di bawah 6 besar malah kalau gue bilang. Nggak ada lawan yang gampang. Sekarang percaya diri itu lagi ngedrop banget. Lawan Burnley menang, main bagus, layak layak menang besar 3-1, bisa lebih dari itu, tapi ya lawannya Burnley rank 18. Sekarang lu ketemu Wolves, memang Wolves cukup alot lah, tapi nanti ketemu tim-tim lain, kalau main kayak begini, egois, salah-salah passing, dan mau gimana? Lu mau saling Rangnick nggak juga? Yang gue bilang, gue harap sih Rangnick berani membangku cadangkan pemain-pemain yang nggak perform lah, kayak Sancho, kayak Greenwood, kayak McTominay, masukin bener-bener pemain yang mudah. Mereka udah dapat berapa kali kesempatan kok nggak perform juga, kenapa harus dipertahankan? Mungkin sebagai sub nggak fair juga, ya kan? Ini gue bilang bukan masalah mereka nggak paham, tapi lebih egonya kalau gue bilang, dan agak males. Belum otomatis, terutama pada saat melakukan pressure itu sama sekali masih karatan. Kita lihat end up-nya di mana. Oke? Thanks for watching, kita ketemu lagi besok.